Para mahasiswa yang berbahagia, salam sejahtera. Di video kali ini kita akan mendiskusikan teknik integrasi substitusi trigonometri bersama saya Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Setelah memahami materi di dalam video ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan teknik substitusi trigonometri dalam penyelesaian integral fungsi yang memiliki bentuk akar tertentu. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik melengkapi kuadrat dalam penyelesaian integral berpenyebut polinomial berorder 2. Teknik substitusi trigonometri dalam penyelesaian integral itu digunakan untuk integran yang memiliki fungsi misalkan akar a kuadrat tambah x kuadrat atau akar a kuadrat kurang x kuadrat dan akar dari x kuadrat kurang a kuadrat. Bentuk substitusi yang kita lakukan dirangkumkan dalam tabel berikut. Ketika bertemu bentuk akar a kuadrat ditambah x kuadrat, maka kita mensubstitusikan nilai X sama dengan A tangen theta dengan batas theta sebagai berikut. Batas ketika pi per 2 dengan minus pi per 2 tersebut, paling ujungnya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam harga theta, karena memang nilai tangennya tidak terdefinisi di sana. Selanjutnya, ketika kita memiliki akar A kuadrat kurang X kuadrat, kita mensubstitusikan X sama dengan A sin theta. Dan ketika ketemu bentuk X kuadrat kurang A kuadrat pangkat setengah, ya, atau akar dari x kuadrat kurang a kuadrat, maka kita mensubstitusikan nilai x sama dengan a sekant theta dengan batas tetanya bergantung daripada nilai x per a-nya. Fungsi trigonometri memiliki nilai inverse pada interval batas tersebut, sehingga dapat kita tuliskan misalkan nilai theta sama dengan sin pangkat min 1 atau arcos sin x per a, di mana theta adalah bilangan dalam interval tertutup minus pi per 2 menuju pi per 2 yang nilai sinusnya adalah sebesar x per a. Untuk mengilustrasikan teknik substitusi trigonometri, marilah kita mengevaluasi integral dx per akar 16 dikurang x kuadrat. 16 merupakan 4 kuadrat dan ini adalah bentuk akar a kuadrat dikurang x kuadrat. Maka teknik substitusi yang kita lakukan adalah dengan mensubstitusi x sama dengan a sin theta, di mana a-nya dalam hal ini bernilai 4. Ketika x sama dengan 4 sin theta, maka dx sama dengan 4 cos theta d theta dengan batas theta sebagai berikut. Kemudian kita masukkan ya, dx itu sama dengan 4 cos theta d theta, terus kemudian x sama dengan 4 sin theta. Kita sederhanakan dan kemudian kita mendapatkan bahwasanya ujung-ujungnya kita mendapatkan integral d theta. Integral d theta tentu nilainya adalah sebesar theta plus c ya. Maka theta sendiri itu adalah dalam hal ini arcos sin x per 4. Sehingga integral ini menjadi arcos sin x per 4 ditambah dengan suatu konstanta. Sekarang mari kita lihat contoh yang lebih rumit. Evaluasi integral 4dx dibagi dengan akar 16x kuadrat kurang 9. Sekilas kita akan melihat bahwasanya penyebutnya bisa kita bentuk sehingga mendapatkan bentuk akar x kuadrat kurang a kuadrat. Dan substitusi trigonometri yang dapat kita lakukan dalam hal ini adalah x sama dengan a sekant theta. Pertanyaannya, berapa nilai a? Untuk menjawab hal itu, kita perlu memanipulasi integran. Penyebutnya di sini berbentuk akar 16x kuadrat kurang 9. Di sini 16x kuadrat ya, bukan x kuadrat. Kita perlu memodifikasi penyebutnya dengan cara mengeluarkan 16. Maka akar 16x kuadrat kurang 9 itu sama dengan akar 16 dikali x kuadrat dikurang 9 per 16. Nah, 16 kalau saya keluarkan dari tanda akar ini tentu akan menjadi 4 ya.
4 ada di sini, dan 9/16 ini tidak lain tidak bukan adalah nilai 3/4 dikuadratkan. Maka dengan demikian nilai A-nya adalah 3/4. Seterusnya, bentuk integral ini bisa kita sederhanakan karena saya memiliki 4 di pembilang dan 4 di penyebut, sehingga menjadi bentuk yang di sebelah kanan ini. Oke, kita udah ketemu X sama dengan 3/4 sekant theta. Maka dengan demikian dx sama dengan 3/4 sekant theta tangen theta d theta. Nilai dx ini akan kita substitusi ke sini, dan nilai x ini akan kita substitusi ke sini, sehingga menjadi bentuk sebagai berikut. Di pembilang kita memiliki 3/4 sekant theta tangen theta d theta. Di penyebut kita memiliki x kuadrat, ya, ini x kuadrat dikurang dengan a kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ya. Di pembilang kita memiliki 3/4 dan di penyebut kita memiliki 3/4 dikuadratkan. Sehingga ini 3/4 dikuadratkan kalau kita keluarkan dari tanda akar akan menjadi 3/4. Dengan demikian kita memiliki 3/4 baik di penyebut maupun di pembilang, sehingga mereka saling meniadakan satu sama lain. Sehingga integralnya menjadi fungsi yang lebih sederhana. Integral sekant theta tangen theta d theta dibagi dengan akar sekant theta dikuadratkan, ya, kurang 1. Nah, akar dari penyebutnya ini itu adalah akar dari tangen kuadrat theta sesuai dengan identitas trigonometri. Ini kalau kita lanjutkan, kita mendapatkan akar sekant theta d theta. Integral maksudnya, sekant theta d theta, dan ini menjadi ln harga mutlak sekant theta plus tangen theta ditambahkan dengan suatu konstanta. Nah, tentu ini belum bentuk akhir karena hasilnya dalam bentuk theta. Kita perlu mengubahnya dalam bentuk x. Mengubah ln harga mutlak sekant theta plus tangen theta dalam bentuk x itu melibatkan substitusi awal yang kita lakukan. Ingat bahwasanya x sama dengan 3/4 sekant theta. Artinya kalau seandainya sekant theta saya pindahkan ke ruas kiri, dia akan menjadi cos theta, ya. Dan kalau x saya pindahkan ke ruas kanan, sehingga ruas kanannya menjadi 3/4x. Kalau cos theta sama dengan 3/4x, maka otomatis kita bisa membuat segitiga berikut. Theta di sini dan di sini nilai 3, ya, dan nilai ini adalah 4x. Maka dengan demikian sesuai rumus trigonometri, panjang ini adalah akar 16x kuadrat dikurang 9. Oke, dengan mengetahui bentuk segitiga ini, maka kita peroleh sekant theta sama dengan 1/cos theta. Cos theta-nya ini, maka 1/cos-nya adalah 4x/3, ya. Terus kemudian tangen theta, kita gunakan segitiga ini. Tangen theta sama dengan akar 16 x kuadrat kurang 9 dibagi dengan 3. Maka ln sekant theta tambah tangen theta, ya, harga mutlaknya maksudnya, itu sama dengan ln harga mutlak 4x tambah 3 ditambah akar 16x kuadrat kurang 9/3. Maka dengan demikian integral bentuk awal ini menjadi ln harga mutlak 4x/3 ditambah akar 16x kuadrat kurang 9/3 tambah C. Kita telah melihat sebelumnya bahwasanya kadang-kadang kita perlu memanipulasi integrannya terlebih dahulu sebelum integral fungsi tersebut bisa kita hitung dengan mudah. Dalam hal ini kita akan memanipulasinya dengan cara melengkapkan kuadrat. Misalkan sekarang kita memiliki bentuk polinomial ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0, begitu juga dengan b. Ini bentuk ini bisa kita manipulasikan secara kuadrat sempurna dengan menambah dan menguranginya dengan b/2 dikuadratkan sebelum melakukan substitusi oleh u. Panjang kalimatnya, namun kalau kita lihat langkah per langkahnya adalah sebagai berikut. Misalkan kita ingin mengevaluasi integral akar x dibagi dengan x kuadrat kurang 6x tambah 34 dx, maka yang kita lakukan dalam hal ini adalah kita melengkapkan kuadrat penyebutnya sebelum kita melakukan substitusi. Dalam hal ini penyebutnya adalah
X kuadrat kurang 6X tambah 34, maka kita perlu melengkapkan kuadratnya dengan menambahkan dan mengurangi bilangan yang sama, di mana bilangan tersebut adalah B per 2 dikuadratkan. Nilai B di sini adalah min 6, maka min 6 per 2 dikuadratkan itu adalah 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat di sini ya. Kita tambahkan dengan 3 kuadrat, habis itu kita kurangi dengan 3 kuadrat. Maka sebenarnya kita tidak melakukan pengubahan pada penyebutnya. Setelah mendapatkan bentuk ini, maka 3 kita pindahkan ke depan, 34 ini kita geser sedikit karena kita akan menguranginya dengan 9. Nah, ini menarik ya, karena bentuk X kuadrat kurang 6X tambah 9 itu bisa kita ubah menjadi X kurang 3 dikuadratkan. Dan 34 kurang 9 ternyata adalah nilai 25. Maka kita mengubah bentuk integran ini menjadi integran seperti ini yang lebih gampang penyelesaiannya dengan bentuk integral substitusi. Integrannya sekarang sudah kita ubah menjadi bentuk yang lebih mudah diselesaikan. Kita anggap sekarang X kurang 3 sama dengan U, maka otomatis U plus 3 sama dengan X, dengan demikian DU sama dengan DX. Kita substitusi sekarang sehingga permasalahannya menjadi dalam bentuk U. Ya, X diganti dengan U plus 3, X kurang 3 dikuadratkan diganti dengan U kuadrat, ya, dan DX kita ganti dengan DU. Nah, pembilangnya adalah U tambah 3. Artinya ini suatu bentuk fraksi yang bisa kita nyatakan sebagai dua pecahan ya. Di mana pecahan pertama itu adalah U per penyebut dan pecahan kedua adalah 3 per penyebut ya. Nah, ini pecahan yang pertama. U dibagi dengan U kuadrat tambah 25 DU. Integral yang berwarna biru ini bisa kita selesaikan dengan teknik substitusi. S-nya sama dengan U kuadrat tambah 25, sehingga diturunkan DS itu menjadi 2UDU. Atau UDU bisa kita substitusi dengan setengah DS. Maka integral U dibagi dengan U kuadrat tambah 25 bisa menjadi setengah dikali dengan integral DS per S ya. Jadi UDU kita ganti ya, ini UDU kita ganti dengan setengah DS. Dan U kuadrat tambah 25 itu adalah S ya. Nah, integral ini itu adalah setengah dikali ln harga mutlak S ditambah dengan suatu konstanta. Kita masukkan ya, setengah dari ln S ya. S itu adalah U kuadrat tambah 25. Selanjutnya kita memiliki suatu bentuk standar yang pernah kita lihat sebelumnya. Integral ini itu adalah 1/5 tangen min 1 U per 5. Dikalikan dengan 3 maka menjadi 3 per 5 arkus tangen U per 5. Kemudian kita tambahkan dengan konstanta. Sekarang hasilnya masih dalam bentuk U, kita perlu mengubahnya dalam bentuk X. Di mana U adalah X kurang 3 ya. Masukkan saja di sini X kurang 3, masukkan saja di sini X kurang 3 sehingga kita mendapatkan bentuk akhir seperti ini. Kita telah sampai di penghujung video. Kita telah membahas bagaimana teknik substitusi trigonometri dapat digunakan pada penyelesaian integral fungsi yang memiliki bentuk akar A kuadrat tambah X kuadrat, akar A kuadrat kurang X kuadrat, dan akar X kuadrat kurang A kuadrat. Dan juga kita telah melihat teknik pelengkapan kuadrat. Dan ini bermanfaat untuk menyelesaikan integral fungsi berpenyebut polinomial berorder 2 atau kelipatannya. Sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.